Hai, ketemu lagi dengan saya Charles Bravo Alfredo Mait dalam program studi Diploma 4 jurusan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 3. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang teknik dasar imunohistokimia. Tahapan imunohistokimia ini menggunakan metode indirect. Slide yang sudah ada jaringan yang belum diwarnai dipanasi dengan oven atau hot plate dengan menggunakan suhu kurang lebih 58 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian dewaxing atau deparanisasi, kemudian proses hidrasi hingga ke air, kemudian proses blocking. Proses blocking ini H2O2 sebelum antigen retrieval atau sesudah. Kemudian penambahan antibodi primer, kemudian dicuci, kemudian ditambahkan antibodi sekunder, kemudian dicuci lagi. Nanti di sini kelihatan ada perubahan-perubahan warna, kemudian ditambahkan zat kimia, sehingga pengecatan zat warna menjadi warna coklat seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Yang untuk dewaxing atau deparafinisasi, langkah ini untuk membuang parafin dari permukaan sel yang pada gambar itu yang berwarna krem, sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Kalau dalam pembilasan, dilakukan setiap selesai tahapan IHK. Ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. Metode pembilasan ada dua, yaitu PBS dan TBS. Kalau yang PBS atau phosphate buffer dan atau TBS atau tris buffer ini dengan atau tanpa twin 20. Twin 20 ini adalah sejenis deterjen. Menurut Montero, dalam IHK yang paling penting adalah penambahan antigen retrieval. Pengenalan antibodi antigen tergantung pada struktur protein. Perubahan konformasi protein yang disebabkan oleh fiksasi formalin dapat menutupi epitop. Dengan demikian mempengaruhi antigenisitas protein dalam jaringan yang diberi formalin. Untuk pemulihan bagian antigenisitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan antigen retrieval. Caranya ada dua, yang pertama itu pemanasan atau HIER, kemudian yang kedua itu enzim proteolitik atau PR. Antigen retrieval seperti yang tadi ada dua, yang pertama itu HIER. Metode ini sederhana, memanaskan bagian jaringan dalam larutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistokimia. Suhu tinggi renaturasi protein pada jaringan. Ini bisa dipanaskan, bisa menggunakan microwave, pressure cooker, water bath atau autoclave. Dan membutuhkan buffer. Buffer itu yang paling umum dilakukan, yang paling umum dipakai yaitu sitrat pH 6,0, EDTA pH 8,0, tris EDTA pH 9,0 dan tris HCl pH 10,0. Cuman yang paling sering dipakai ada dua, yaitu sitrat pH 6,0 dan tris EDTA 9,0. Sedangkan kekurangan HIER, selama dan setelah pemanasan, slide tidak boleh kering karena ini akan menghancurkan antigenitas. Kemudian pemanasan dengan spesimen yang under fiksatif akan merusak detail inti dan jaringan berserat dan lemak cenderung terlepas dari slide. Yang kedua, PR diperkenalkan pada tahun 1976 oleh Huang dan selanjutnya tahun 77 oleh Curran and Gregory dan seterusnya. Kemudian enzim yang paling umum dipakai adalah tripsin dan protease. Tapi boleh juga dipakai chymotrypsin, pronase, protein K dan pepsin dapat digunakan. Prinsip digesti memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbuka.
Underdisgation menghasilkan pulasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. Overdigation dapat menghasilkan false positif, high background, dan kerusakan jaringan. Prosedur ini kurang juga disukai karena harganya yang cukup mahal. Nah, blocking itu ada dua. Yang pertama endogenous peroxidase, kemudian blocking serum. Blocking endogenous peroxidase itu bisa digunakan sebelum atau sesudah antigen retriever. Nah, fungsinya seperti apa? Blocking endogenous peroxidase, jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibody ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibody dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Kemudian menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan, dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Kemudian jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat DAB tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan warna coklat, maka blocking dibutuhkan. Inkubasi pada hidrogen peroksida 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Pemberian H2O akan netralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi signal dari antibodi, khususnya pada metode HRP. Biotin, vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, dan limpa dapat menjadi penyebab pewarnaan latar belakang non-spesifik yang tinggi. Alkali fosfatase adalah enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, beberapa tumor, dan leukosit. Aktivitas endogen alkali fosfatase diblokir oleh pertama levamisol, kemudian yang kedua asam asetat 20%. Reseptor Fc yang ada pada membran sel, makrofag, monosit, granulasit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori mengikat bagian Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk memblokir reseptor Fc, endogen digunakan serum normal 2,5%, kemudian inkubasi bagian selama 15-30 menit yang berasal dari spesies yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Sedangkan antibodi primer mengacu pada antibodi yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Contoh, CD20 digunakan sebagai antibodi primer untuk memperlihatkan sel B pada jaringan. Antibodi monoklonal dan poliklonal, pabrikan menyediakan dua format, konsentrat atau ready to use atau RTU. Konsentrat, datasheet hanya memberi informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan. Namun pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan trial. Antibodi konsentrat lebih ekonomis namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Antibodi RTU nyaman dan terstandarisasi namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Titer adalah pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi konsentrat terhadap volume total pengenceran yang diinginkan. Larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan titrasi atau seri pengenceran. Pada gambar, target sel yang ini dengan ditandai dengan warna coklat dengan pengenceran per 1/50, backgroundnya juga masih berwarna coklat, kemudian dilanjutkan 1/100, target selnya ini masih berwarna coklat, masih jelas, tapi backgroundnya juga masih agak berwarna coklat, dilanjutkan 1/200, backgroundnya juga sudah mulai agak bersih, dan target selnya malahan agak berkurang. Di saat dilanjutkan per 400, 1/400, backgroundnya sudah bersih, sudah berwarna biru, tetapi target selnya malahan mulai pudar. Jadi untuk background yang optimal kita pakai yang 1/200.
Nah, waktu inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Periode inkubasi mulai 30 sampai 60 menit. Reaksi antibodi antigen meningkat pada suhu 37 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga memungkinkan pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chamber harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen. Detection system melekatkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim atau conjugate adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil guna menandai lokasi kompleks antibodi antigen. Kromogen adalah zat yang menyerap cahaya atau menghasilkan warna. Enzim label yang umum digunakan pada IHK ada dua, horse-radish peroxidase atau disingkat HRP, kemudian alkali fosfatase atau disingkat AP. HRP adalah enzim yang mengkatalisis hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umum digunakan adalah HRP, yaitu 3 amino 9 ethylcarbosol dan 3,3 diaminobensidin. AEC dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna merah terang. Produksi reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. AEC larut dalam alkohol. Slide yang terpulas harus memperhitungkan penggunaan counterstain non-alkoholik hematoksilin. Slide AEC harus menggunakan mounting medium berbasis air. DAP dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Nah, ini contoh AEC dan DAP. Kalau AEC dia berwarna merah, dan kalau DAP dia berwarna coklat. Slide DAP dapat menggunakan permanen organic base mounting media. Dalam beberapa prosedur IHK, warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensifkan dengan penambahan logam ke larutan DAP. DAP tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam sel tumor bisa dikacaukan dengan produk reaksi DAP. Nah, ini alat dan bahan. Nah, ini kita masuk dalam tissue treatment. Ini masuk dalam tahapan IHK-nya, yaitu serum. Kemudian ini citrat buffer dan tris edetia buffer adalah retrieval-nya. Kemudian boiling source, yang tadi itu bisa menggunakan pressure cook, microbase atau butterbath, atau ya bisa digunakan yang lain juga. Nah, ini contoh yang dipakai menggunakan metode indirect LSAB dengan antibodi primer estrogen receptor yang mereknya UltraTec-Cat. Tahapannya seperti apa? Contohnya seperti ini. Yang pertama itu proses deparafinisasi, di mana slide Amstein. Sampelnya ini masih tertutup oleh parafin sehingga tidak terlihat. Nanti di deparafinisasi dan dehidrasi baru sampelnya terlihat. Seperti ini sudah di deparafinisasi dan dehidrasi. Kemudian yang kedua blocking, peroxidase block. Kemudian blocking peroxidasi 10 menit untuk aktivitas endogen peroksida. Kemudian kita cuci dengan PBS sampai 2 kali. Nah, ya setiap tahapan kita harus dicuci. Kemudian di sini antigen retrieval, makanya ini protokolnya blockingnya step by step-nya itu. Ini bisa kita balik kembali dari deparafinisasi sampai dehidrasi, kemudian antigen retrieval, kemudian blocking, itu bebas. Yang penting sebelum antibody primer.
Ini menggunakan microwave, kemudian dicuci. Kemudian dicuci dengan lavor PBS. Kemudian dicuci lagi, kemudian ditambah dengan protein block atau super block. Kemudian dicuci lagi. Kemudian diberikan primary antibody, IR. Kemudian dicuci lagi. Kemudian diberikan antibody sekunder, covalent antibody. Dicuci lagi. Nah, dan ditambahkan HRP. Kemudian dicuci lagi, kemudian diberikan warna DAP. Nah, kemudian itu dicuci lagi, yang tadi yang berwarna ini yang sudah berwarna berubah. Kemudian dicuci lagi, kemudian ditambahkan Mayer hematoxicillin, dicuci lagi, kemudian di bluing. Nah, itu ada perubahan warna. Kemudian dicuci lagi, kemudian ditambahkan, ya itu ada perubahan warna, yang berwarna coklat, backgroundnya berwarna biru. Nah, warnanya agak bagus pada tahapan ini. Nah, kemudian mounting. Nah, saat ini gambaran pola hasil pulasan IHK, beberapa contoh hasil pewarnaan. Ini contoh. Nah, ini juga contoh gambar hasil pewarnaan. Ini juga sama contohnya gambar. Ini gambar-gambar hasil pewarnaan dan contoh Toxoplasma gondii dan adenovirus. Nah, demikianlah presentasi saya pada saat ini. Sampai ketemu dalam kesempatan yang lain. Dah.